Di puncak hutan cemara yang hijau dan rimbun, hiduplah sebuah koloni burung kenari dan pipit yang riang. Di antara kawanan yang sibuk itu, ada seekor burung kecil yang sangat istimewa. Warnanya merah cerah, berkilau seperti buah beri matang di bawah sinar matahari. Namanya Merah. Bulunya adalah yang paling indah di seluruh hutan, membuat semua mata tertuju padanya. Tapi, di balik keindahan itu, Merah menyimpan sebuah kesedihan yang mendalam. Ia tidak bisa terbang tinggi. Setiap hari, ia hanya bisa menatap teman-temannya dengan iri. Para kenari dan pipit lainnya melesat ke angkasa, menari-nari di atas puncak pohon tertinggi. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh hutan terbentang seperti karpet hijau yang luas. "Lihat aku, Merah!" seru pipit coklat sambil melayek liuk lincah di atasnya. Pemandangannya luar biasa indah dari sini. Sayang sekali, kamu cuma bisa melompat-lompat di dahan bawah. Hati Merah terasa mencelos setiap kali mendengar itu. Ia akan mencoba sekuat tenaga, mengepakkan sayap kecilnya dengan penuh harapan. Namun, usahanya selalu sama. Ia hanya bisa terbang beberapa meter sebelum harus hinggap lagi di dahan yang rendah. Ia merasa bulunya yang indah ini tak ada artinya. Apa gunanya menjadi cantik jika ia tak bisa melihat dunia dari ketinggian? Aku lebih baik berwarna kelabu dan biasa saja, asalkan aku bisa terbang setinggi kalian. Gumam Merah pada dirinya sendiri, merasa putus asa. Namun, Merah tidak menyadari bahwa ia memiliki sebuah anugerah yang jauh lebih langka daripada kemampuan terbang tinggi. Ia dianugerahi suara paling merdu dan paling kuat di seluruh hutan. Kicauannya adalah sebuah simfoni yang bisa menjangkau setiap sudut lembah dan puncak, penuh melodi yang menyentuh hati. Sayangnya, Merah terlalu sibuk meratapi kekurangannya, sehingga ia menyembunyikan bakat luar biasanya itu. Ia jarang berkicau, merasa suaranya tidak sepenting sayap yang kuat. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai condong ke barat, bahaya datang mengintai tanpa suara. Seekor elang malam yang besar dan lapar melayang di angkasa. Gerakannya begitu senyap, dan ia terbang sangat tinggi, sehingga tak ada satupun burung yang menyadari kehadirannya. Ia mengincar kawanan kenari dan pipit yang sedang asyik bermain dan mencari makan di dahan-dahan atas. Tiba-tiba, kenari emas yang sedang asyik mematuk buah melihat bayangan besar dan menakutkan melintas di bawahnya. Jantungnya berdebar kencang. "Itu elang malam!" Dengan panik, ia mencoba berteriak untuk memperingatkan teman-temannya. "Awas, ada elang!" serunya sekuat tenaga. Namun, suaranya yang tipis dan lembut tertelan oleh rimbunnya dedaunan dan riuhnya suara angin. Burung-burung lain terlalu jauh, terlalu asyik dengan kegiatan mereka. Tak ada yang mendengar peringatannya. Elang malam itu pun mulai menekuk sayapnya, bersiap menukik tajam untuk menyambar mangsanya. Dari tempatnya di dahan paling bawah, Merah melihat semuanya dengan jelas. Ia melihat kepanikan kenari emas, ia melihat bayangan elang yang semakin mendekat, dan ia melihat teman-temannya yang sama sekali tidak sadar akan bahaya maut yang mengancam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa terbang tinggi untuk memberi peringatan secara langsung. Tapi dalam sekejap, ia sadar. Ia punya sesuatu yang tidak dimiliki teman-temannya. Sesuatu yang selama ini ia anggap tidak berguna. Tanpa ragu lagi, Merah menarik napas dalam-dalam. Ia membuka paruhnya libar-libar dan melepaskan seluruh kekuatan suaranya. Bukan lagi kicauan merdu yang biasa, melainkan sebuah teriakan peringatan yang dahsyat dan menggema. "Tweet! Tweet! Kiayak!" Suaranya yang luar biasa kuat memantul di antara batang-batang pohon, menyebar ke seluruh penjuru hutan seperti gelombang kejut. Semua burung kenari dan pipit, bahkan yang terbang paling tinggi, seketika terdiam kaget. Mereka belum pernah mendengar suara sekeras dan sejelas itu. Mereka segera melihat ke arah sumber suara, ke bawah, dan saat itulah mereka melihat bayangan elang malam yang siap menerkam. Dalam hitungan detik, suasana riang berubah menjadi kepanikan teratur. Semua burung serentak terbang menukik, mencari perlindungan di balik dahan-dahan yang paling lebat dan aman.
Elang malam yang sudah siap menyambar itu terkejut. Mangsanya tiba-tiba menghilang. Ia tahu rencananya telah gagal total. Dengan geram, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Mencari mangsa di tempat lain, hutan cemara kembali sunyi. Hanya menyisakan debaran jantung para burung yang baru saja lolos dari maut. Satu persatu, semua burung kenari dan pipit terbang turun dari tempat persembunyian mereka. Tapi kali ini, tujuan mereka bukan dahan atas, mereka semua terbang ke dahan rendah tempat Merah hinggap, lalu mengelilinginya dengan penuh rasa terima kasih. Merah, kamu menyelamatkan kami semua, seru pipit Koklet, burung yang tadi mengejeknya. Suaramu, itu adalah suara paling hebat yang pernah kami dengar. Kami tidak akan pernah mendengarnya jika kamu tidak berada di dahan bawah untuk melihat bahaya itu. Kenari emas ikut menambahkan dengan tulus. Kami memang bisa terbang tinggi, tapi suara kami tidak akan pernah bisa sekuat dan sejauh suaramu. Kami butuh kamu. Merah, kamulah penjaga kami. Mendengar pujian itu, Merah menatap bulu merahnya yang cerah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa malu. Ia tidak lagi merasa kurang. Ia sadar, meskipun ia tidak bisa terbang tinggi seperti yang lain, ia memiliki sebuah kelebihan yang sangat berharga. Sebuah anugerah yang bahkan bisa menyelamatkan nyawa seluruh koloninya. Sejak hari itu, Merah tidak pernah lagi membandingkan dirinya dengan burung lain. Ia menerima dirinya apa adanya. Ia dengan bangga berkicau setiap hari dari dahan rendahnya, menyebarkan melodi indahnya ke seluruh hutan, dan teman-temannya, mereka bisa terbang tinggi dengan perasaan aman dan tentram. Karena mereka tahu, di bawah sana ada Merah, si penjaga dengan suara emas yang selalu waspada. Kisah Merah mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Jangan pernah fokus pada kekuranganmu atau pada apa yang tidak kamu miliki. Setiap dari kita diciptakan unik dengan bakatnya masing-masing. Keunikan itulah yang membuatmu istimewa, dan seringkali di saat yang tak terduga, justru itulah yang akan menjadi kekuatan terbesarmu. Terima kasih sudah menonton Kisah Merah hari ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.